Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang membahas tentang English lagi ya. Jadi jika kemarin kita sudah membahas English secara sederhana, ya ada pembuatan alokasi, ya kan. Lalu ada juga alokasi English ya, create list ya, dialokasi, print info, insert first, insert first ya, dan masih sangat sederhana ya. Yang kita bahas itu fungsi-fungsi English yang masih sangat sederhana. Nah, di sini saya akan teruskan, akan bahas lagi mengenai beberapa fungsi yang banyak digunakan dalam English. Nah, mungkin sambil saya review sedikit ya. Jadi kenapa kok English itu dibuat? Karena memang awalnya dalam bahasa pemrograman itu hanya ada array. Ya, awalnya itu hanya ada array. Array itu sangat statis ya. Jadi tidak bisa dinamis, tidak bisa fleksibel. Kalau sudah dibuat elemennya 10 tidak bisa ditambah atau dikurang. Hal ini sangat berbeda memang saat kalian belajar Python ya, karena kalian pernah belajar bahasa Python, tentunya kalian akan melihat perbedaan yang sangat signifikan ya, karena memang di dalam array ya, di dalam list yang ada di Python itu sangat fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurang. Dan ketika kita menggunakan bahasa C atau C++, kita harus membuat fungsi-fungsi yang boleh dikatakan merepotkan kita kembali ke manual. Tapi no problem ya, ini memang benar tujuannya agar kalian itu bisa memahami ya bagaimana cara membuat English yang sebenarnya. Nah, saya lanjutkan langsung ya. Di sini saya perlihatkan dulu. Di sini ada beberapa definisi ya, ADT dari header filenya. Sama dengan yang English part 1, di sini ada tab def ya, ada pendefinisian tipe, lalu ada definisi selektor ya, definisi selektor di sini, lalu ada definisi metode list empty, create list, alokasi. Ini sama dengan yang kemarin, dealokasi, print info, insert first. Lalu di sini ada penambahan del ya, jadi ada del first, ada search ya, kemarin belum ada search, pencarian. Jadi pencarian ini berdasarkan info P, sedangkan F search itu berdasarkan alamat. Ada juga search preg itu predecessor, jadi mencari elemen sebelumnya ya, mencari elemen sebelumnya. Jadi ini nanti ada fungsinya untuk melakukan operasi-operasi yang lain. Ya, memang di sini fungsi-fungsi dibuat secara terpisah. Lalu penambahan elemen, ada yang insert first, kemarin sudah kita bahas. Ada tambahan di sini filas. Ya, sudah tahu bedanya ya, insert first dan insert first. Kalau yang insert first itu kita juga mengalokasikan, tapi kalau yang insert first tanpa mengalokasikan, jadi berdasarkan address. Kalau yang insert first berdasarkan nilainya. Lalu ada insfilas, del first, del filas ya, nanti kita lihat bedanya. Ada juga insert after, insert last, lalu ada juga del p ya, ini del p ini berdasarkan info p ya, berdasarkan info, jadi mendelete berdasarkan info. Lalu ada del last, ada del after, ada nb element, ada info type max, mencari nilai max, mencari address max, mencari min ya, nilai min, mencari address min, lalu mendapatkan average
ya, atau nilai rata-rata dari info. Lalu kita juga bisa melakukan del all, ya. Lalu melakukan inverse. Nah, ini kalau di dalam bahasa Python ada fungsinya yang mudah untuk melakukan inverse list. Di sini kita harus membuat fungsi secara manual. Lalu list F inverse list ini untuk mengirimkan list baru, hasil inverse L ini menyalin ke semua elemen list, ya. Di sini sedikit berbeda, ya. Di sini membuat list baru, ya, tapi yang terbalik, ya, yang inverse. Lalu ada copy list, ada F copy list, ada C P alokasi, ya. Lalu ada concat 1, ya, ada pecah list, ada list sorting, dan ada isgengan. Nah, ini cukup banyak, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke main program dulu. Di sini ada beberapa fungsi yang sudah dibuat. Ya. Kalau kemarin hanya ada create list L, ya, create list L saja. Sekarang ada beberapa list yang akan kita gunakan untuk demo. Di sini ada L1, L2, L3, L4, dan L sendiri. Ya, jadi di sini akan ada beberapa list. List L, list L1, L2, L3, L4. Lalu ada address P, ada INTI, ada INTX, ada INTS, dan ada INTC. Ini sebagai variabel bantu, ya, variabel bantu. Lalu di sini di awal kita coba membuat create list, ya. Saya kira create list seharusnya sudah paham, ya, tapi kalau perlu ya saya demokan. Untuk create list hanya membuat first L sama dengan nil. Otomatis di sini, ya, saya akan buka paint untuk memberikan gambaran kalian, ya. Otomatis di sini, kalau di sini ada beberapa list, ada list L1, L2, dan seterusnya, ya. Ketika create list, dia akan membuat first L-nya. Ya. Di sini akan ada beberapa first L. Ya, ini F, ini first untuk L. Ya. Terus di sini ada first untuk F L1. Ya. Terus di sini ada first untuk F L2 dan seterusnya. Ya, berarti di situ akan ada banyak first, ya, banyak first untuk menyimpan alamat elemen pertama. Lalu yang berikutnya, ini sama untuk menguji list kosong, ya. Menguji list kosong, apakah list itu kosong, kita cek dengan fungsi list empty. Yang dicek adalah first L, ya, di sini, ya. Jika L sama dengan nil, ya. Nah, mungkin di sini L, ya, di sini L, di sini L sama. Apakah list empty ini juga bisa digunakan untuk L1? Bisa juga, ya kan, karena ini parameter. L1 nanti diterima menjadi L, ya kan. Ini sama aja. Dia akan ngecek kosong atau tidak. Ini tentu hasilnya seharusnya adalah true, ya, kalau dijalankan. Lalu di sini kita print infonya, ya, print info. Print info ini akan dijalankan, pasti hasilnya kosong. Nah, ini, ya, hasilnya akan list kosong. Coba kita jalankan saja langsung. Nah, seperti ini. Hasilnya akan list kosong. Nah, ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi hasilnya akan list kosong. Kalau kita ganti L1 juga pastinya list kosong juga, ya. Karena ini masih belum ada yang diisi. Nah, seperti ini. List kosong juga karena belum ada yang diisi. Saya kembalikan lagi. Ini L. Lalu insert first, ya, di sini akan ada proses insert first, ya.
yang mana ini menggunakan fungsi inverse yang sudah saya bahas pada video kemarin, nanti bisa dicek ya. Nah, lalu saya akan lanjutkan dengan beberapa fungsi ya, beberapa fungsi lain. Saya kira print info ini sudah ya, mungkin saya tunjukkan print infonya seperti apa. Banyak ya, nyarinya juga Ctrl F aja biar cepet ya. Print info. Nah, ini ya, ada print info di sini terlihat. Ini fungsinya untuk nyetak ya, nyetak elemen. Lalu yang berikutnya di sini ada isgengan ya, ada isgengan. Nah, coding ini kebetulan di bawah ya. Kalau kita mau jadikan satu line juga tidak masalah. Nah, apa itu isgengan? Isgengan itu ngecek apakah dia ganjil atau genap. Ya, dia ngecek apakah ganjil atau genap. Kita lihat codingnya seperti apa isgengan. Nah, ini ada boolean isgengan. Ya, boolean isgengan itu akan ngecek apakah itu ya, isi dari linked list itu genap atau ganjil. Nah, misalnya di sini saya punya beberapa linked list ya. Ini kalau isinya seperti ini ya, 1, 2, 3. Ini F-nya menunjuk sini. Nah, anggap aja kita sudah punya linked list seperti ini. Kita cek dengan boolean isgengan ya. Jadi isgengan itu inputannya adalah L ya. L-nya kurang lebih seperti ini tadi. Nah, lalu di sini kita akan punya address P. Address P. Jadi di sini ada gengan sama dengan true ya. Ada gengan sama dengan true, enggak perlu saya gambar ya. Lalu ada address P, lalu P sama dengan first L. P sama dengan first L ini ya, P sama dengan first L itu berarti menunjuk ke sini. Lalu kita lakukan looping while next P tidak sama dengan nil. Next P-nya di sini tidak sama dengan nil. Lalu dia akan cek jika info P modulo 2 ya, di sini ya. Jika info P itu berarti yang ditunjuk ini ya, yang ditunjuk ini ya, modulo 2 sama dengan info next P modulo 2 ya. Jika info P sama dengan info next P modulo 2. Modulo itu sisa hasil bagi ya. Jadi kalau di sini ada 2, ada 1 dan 2 ya. 1 modulo 2 itu 1 dan 2 modulo 2 itu 0. Ya. Artinya dia tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan, gengannya false. Ya, gengannya false. Karena gengannya false, gengannya tidak false ya. Ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Berarti P sama dengan next P. P sama dengan next P. Ya, ini kita pindah kursornya, dia geser ke sini. Ya. Lalu dia akan cek ya, next P-nya kan tidak sama dengan nil. Next P-nya tidak sama dengan nil. Info P modulo 2 itu 0 dan info next P modulo 2 itu 1. 1 tidak sama dengan 2, berarti dia masih true. Return gengan. Jadi dia genap ganjil atau ganjil genap. Ya. Kalau ini kan angkanya kan
ganjil, genap, ganjil. Tapi kalau angkanya misalnya seperti ini 4, misalnya ini angka 4 bukan angka 3, ya 4 modulo 2 itu kan 0. Ya, 4 modulo 2 itu kan 0. Jadi dia akan false. Jadi gengannya akan menjadi false. Nah, ini kita coba kita jalankan. Ya, input banyak elemen misalnya 3, 1, 2, 3. Gengannya true ya. Nah, ini mungkin kenapa kok jadi 3, 2, 1 karena dia insert first 3, 2, 1. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita masuk lagi ke main program. Ya, tadi sudah gengan. Lalu ada juga ya, gengan ya. Ada juga insert first lagi di sini ya, insert first lagi ya, dia tambahkan elemen lagi untuk L1. Jadi kalau ini tadi L ya, di sini kita bikin untuk L1. Ya. Di sini ya akan ada fungsi, mungkin di sini cetaknya print info L1 ya, L1 saja. Karena ini L1, ini juga L1, saya ganti. Ya. Terus di sini ada fungsi concat. Ya, concat 1. Kita lihat fungsi concat 1 itu seperti apa. Ya. Kita lihat concat 1 itu seperti apa. Nah, concat 1 itu meminta inputan 3 list. L1, L2, dan L3. Jadi dia fungsi ini tuh fungsinya untuk apa sih? Untuk menggabungkan beberapa list. Ya, ini concat 1. Ya. 1, L2, L3. Ya. Jadi listnya bisa list kosong. Ya, bisa list yang ada isinya. Nah, terus di sini ada address S. Seandainya nih ya, saya punya listnya mungkin tidak saya gambarkan seperti ini ya, biar pendek. Kalau gambarannya seperti itu, saya anggap aja L itu isinya ya, L itu isinya 1, 2 ya seperti ini biar tidak terlalu panjang gambarnya. L1 isinya adalah 4, 5, 6. Terus L2 itu masih kosong ya. L2 itu masih kosong. Nah, sekarang kita akan gabungkan. Di sini kan tadi ada ya concat L1, L2. Dia akan dikoncat. Nah, di sini kita akan coba lakukan analisis penjelasan yang coding itu. Nah, di sini while ya, di sini akan ngecek while not list empty L1. Ya. Oh ya, sebelumnya ada create list L3. Jadi di sini dia akan memiliki L3 nih. Ya, ada L3, sorry. Jadi L3 itu L2 ini. Nah, ini L3 ya. Karena tadi ini ini kan L2 ya. Ini L2, dia masuk di sini jadi L3. Atau mungkin di sini gampangannya saya gambar, saya tulis saja di sini L2 atau di sini L3 kalau di fungsi parameternya. Ini kan masih kosong. Kita akan menggabungkan dua list ini. Ada address S, lalu ada create list L2, L3 berarti sama-sama kosong ya. Lalu ini kenapa kok dan bintang ya? Karena bintang itu miliknya ini ya, parameter keluaran.
Dan untuk membuat create list kita harus menggunakan alamat. Ya, makanya dia di sini menggunakan dan. Lalu ini while not list empty, tidak kosong, del first. Ya, del first. Nah, di sini ada fungsi del first. Del first seperti apa? Ya, del first seperti apa? Kita lihat. Nah, ini ya, ini del first. Del first itu seperti ini. Ya. P sama dengan first L sama dengan next first L, next P sama dengan nil. Ya, di sini ada address P. Address P itu dikembalikan ya. Berarti kalau ini saya gambarkan ini ya, alamat ini 1, ini alamat 100. Terus ini anggap aja 2. Ini alamat 200. Ya. Saya punya P di sini. P sama dengan first L, berarti P-nya adalah 100. Ya, P-nya 100. First L sama dengan next first L. Jadi yang tadi first-nya di sini dicoret, dia pindah first-nya pindah ke sini. Next P, ya, next P sama dengan nil. P-nya kan 100, berarti ini dicoret, berarti ini hilang. Ya. Tapi ingat lagi, P-nya itu kembali. Ya, P-nya itu keluaran, parameter keluaran, maka di sini bisa dilihat di sini akan dan S ya. Dan S. Dan S-nya ini kan berarti keluar. Ini akan mendapatkan nilai 100. Jadi S akan dapat nilai 100. Nah, terus di sini ada insert last. Ya. Insert last kita lihat seperti apa. L3 ini ya. L3. Ini L3. L3 berarti dimasukkan ke L3. Nah, ini insert last. Nah, untuk insert last ya bisa dilihat bahwa address last berarti S-nya tadi toh. Di sini kan ada address P. Ya, ada address P. Nih, ada address P. Ini isinya adalah S, alamat 100 tadi. Lalu saya punya address last. Di sini if first L itu L3. L3-nya itu masih kosong. L3-nya masih kosong. Maka dia insert first L, P. Berarti yang satunya ini akan masuk ke sini. Ini sudah tidak kosong lagi, tapi ini akan berisi 1. Ya, akan berisi 1. Lalu ya, berarti insert last-nya sudah selesai. Jadi ini sebetulnya list-nya ini tidak dihapus ya. List-nya tidak dihapus. List-nya masih ada. Elemen list-nya masih ada. Elemen list yang ada di sini sebetulnya L1 ini masih ada. Hanya saja posisinya sekarang digeser ke L3 atau L2 di sini. Atau kalau di list insert last ini L ya, karena namanya L. Ya, kembali lagi ke bawah. Ya, kembali lagi. Ini gabungan ya. Di dalam concat itu ada del first, ada del last. Otomatis kalau dilihat L1-nya akan berubah jadi 2 dan 3 saja. L3-nya sekarang jadi 1. Ya, ini kan loopingnya masih belum selesai. Ya, loopingnya yang ini masih belum selesai karena listnya belum empty pada L1. Dia akan del first lagi, yang 2 akan del first lagi, ini akan di del first. Ya. Lalu dia akan geser. Ya, ini akan kayak seakan-akan dihapus tapi tidak dihapus ya. Dia akan keling di sini. Jadi dia akan 2 masuk ke sini. Lalu karena masih belum hilang,
belum empty, masih ada 3 di sini, dia di del first. Hasil del first-nya dipindah masuk ke sini. Ya, karena sini sudah kosong, berarti berhenti. Ya, berarti berhenti. Dia masuk ke while yang list 2. Yang list yang ini. Ya. Sama yang dilakukan adalah del first dan insert last. Ya, del first dan insert last. Yang tadinya 4, 5, 6 ini jadi 4. Besar ke sini. Ini 5 masuk ke sini. Lalu ini 6 masuk ke sini. Jadi ini fungsi concat adalah menggabungkan dua list. Outputnya adalah list yang ketiga. Kita coba ya, kita jalankan ya untuk main programnya. Nih fungsi concatnya tadi yang ini ya, sampai dengan yang ini. Kita lihat print info. Oh sorry. Concatnya yang L2 saja. Ini L2, ini L2. Biarkan ini L. Nanti kan L-nya akan menjadi kosong nih. Yang L1, L2 nanti akan menjadi kosong. Oke, saya jalankan lagi. Ini input banyak elemen 3. Elemen 1, 3, 2, 1. Ya, lalu 3 lagi. 6, 4. Nanti list L ini list kosong, ini jadi list kosong, sedangkan L2 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan gambaran yang ada di sini nih. Karena ini sudah menjadi kosong. Itu ya. Itu untuk concat ya. Untuk concat, lalu untuk insert last dan juga insert del first. Nah. Lalu yang berikutnya di sini ada fungsi sorting. Ya, ada fungsi sorting. Tapi mungkin sebelum saya membahas fungsi sorting ya, karena sudah cukup banyak ya, tadi tiba-tiba cukup banyak, kalian hanya tahu insert first dan insert first. Mungkin saya akan bahas beberapa fungsi yang lain dulu sebelum menjelaskan tentang sorting. Kita lihat beberapa fungsi lain di dalam list ya. Yang ini kan sudah, list empty, list sudah, alokasi sudah, dealokasi sudah, print sudah, insert first sudah, del first sudah, search belum. Nah, sekarang kita baca dulu untuk yang search ya. Saya akan menjelaskan fungsi search yang ada di sini. Nanti kita akan coba ya fungsinya. Nah, untuk fungsi search ya, saya akan hapus gambarnya yang ini karena sudah cukup banyak ya. Nah, seperti ini ya. Search, saya gambar lagi. Ya, saya gambar lagi. Ini memang cukup banyak menggambar ya, karena kalau tidak digambar Anda tidak paham. Nah, ini oke. Ini untuk ini ada F. Ya, F-nya menunjuk ke sini. Oke, ini first. Nah, untuk searching ya, ini ada jadi mencari apakah ada elemen list dengan info P. Jadi pencarian berdasarkan nilai. Ya, berdasarkan nilai. Nih, jadi bisa dilihat 1, 2, 3. Berarti kalau mau ada yang ada di sini, kalau yang nilainya 1, 2, atau 3. Nah, kita deklarasikan dulu address P. Saya punya P di sini. Lalu P sama dengan first L seperti biasa ya, dilakukan traversal. Ya, P sama dengan first L. Lalu while P tidak sama dengan nil dan info P tidak sama dengan X. Ya, jadi misalnya saya X yang dicari adalah 2. Nah, kita mencari X-nya 2, yang dicari X-nya 2.
Apakah P tidak sama dengan nil? Ya, apakah P tidak sama dengan nil? Ya. Terus apakah info P ya tidak sama dengan X? X-nya 2? Ya. Karena ya, maka P sama dengan next P. Nah, seperti ini. Ya. P-nya geser ke sini. Apakah P tidak sama dengan nil? Ya. Ya. P-nya tidak sama dengan nil. Lalu info P tidak sama dengan X? Tidak ya. Karena 2 sama dengan 2, maka P-nya berhenti. Alamatnya ini kalau misalnya di sini alamat 100 ya, alamat 200, maka P-nya ini akan return nilainya 200. Ya. Nah, ini kalau kalian mau searching, misalnya di sini tadi ya, di main CPP, di sini kan sudah ada fungsi search ya. Fungsi search. Nah, ini ya. Ini untuk searching. Saya letakkan biar ini tidak terlalu banyak ya. Saya letakkan di sini. Saya mau lakukan searching elemen yang ingin dicari di sini. Ini kita edit ya. Kita coba jalankan. Nah, sorry ini belum keluar apa-apa ya nanti ya. Dia hanya melakukan search. Terus di sini perlu ditambahkan ini. Tinggalan kopinya. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Ini saya gabungkan aja jadi satu line. Ini juga saya gabungkan jadi satu line. Oke. Kosong, kita isi elemennya. Nah, banyaknya elemen 3 saja. Ada 4, 7, ada 2. Yang mau dicari kalau kita isi 2, ya elemen ada di alamat seperti ini. Jadi dia menunjukkan alamatnya, alamat yang ada di memori. Alamat yang ada di memori ini kan kita tidak tahu. Kalau saya menggambar hanya 100, 200 seperti itu biar mudah. Tapi alamat memorinya ternyata cukup besar. Ini juga tergantung besarnya RAM juga ya tentunya ya. Seperti itu. Nah, itu untuk search ya. Jadi searching untuk ini menyatakan bahwa ini ketemu. Nah, berikutnya kita akan coba operasi dasar yang lain. Kalau tadi kita sudah langsung coba ya operasi disgengan, concat. Sebetulnya nanti juga ada pecah list yang kalau mungkin di Python akan sangat mudah kita gunakan. Ya. Di materi teori sebetulnya saya sudah jelaskan dengan bahasa C atau bahasa C++ tanpa ADT. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang menggunakan ADT. Saya akan kembali lagi ya, kalau tadi langsung fungsi yang agak kompleks ya, kombinasi. Sekarang saya akan kembali lagi ke operasi dasar. Karena kemarin saya sudah menjelaskan yang insert first, saya akan langsung ke insert last. Ya. Nah, untuk insert last, ya codingnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada address P, lalu ada alokasi, ada P sama dengan nil, lalu di sini ada insert last. Jadi ada insert last dan ada insVLast. Kalau insVLast itu di dalamnya ada alokasi, tapi kalau insert last itu tidak ada alokasi. Dia fungsinya hanya mengubah node saja. Nah, mungkin di sini di main program saya akan edit dulu. Ya. Nah, jadi ini saya akan tunjukkan. Mungkin yang search ini saya hapus dulu.
Jadi biar codingnya saya komentar ya, enggak saya hapus. Ini kan insert first, saya ubah jadi insert class. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu ya kita akan coba. Ini insert class-nya akan saya copy ya. Saya find. Nah, class-nya ada di sini biar cepat. Nah, insert class itu akan menggunakan inserter juga. Ini biar tidak terlalu jauh. Ini saya pindah ke sini saja. Itu saya bikin line-nya lebih pendek ya. Kelas kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di sini tidak mau pakai alokasi, ya kita gunakan insvilas. Gitu ya. Kita bisa gunakan insvilas. Nah, sekarang nanti saya akan berikan contoh. Kita akan coba jalankan dulu yang insert class. Nulis kosong true, inputkan banyaknya elemen 3, kita isi 1, 2, 1. Nah, ini cetaknya belum kelihatan, kita cetak dulu. Nah, ini print infonya. Saya cut. Nah, biar terlihat. Nah, tadi belum running. Nah, seperti ini. Kita isi 3, 5, 2. Nah, sesuai urutan. 5, 2, 4. Seperti ini. Nah, kita lihat kodenya. Ya, kita lihat kodenya di sini. Untuk insert class. Saya buka. Paint. Nah, saya akan gambarkan. Ya, saya akan gambarkan biar kalian lebih jelas pemahaman Anda. Seperti ini ya. Insert class tadi kan kalau kita menggunakan first ya, di sini ada sama dengan nil seperti ini. Ya, lalu kalau di sini first-nya masih kosong, lalu kita bikin elemen baru. Ya, bikin elemen baru, kita cek jika sama dengan nil, maka dia akan memanggil insert first. Ya, jadi dia akan manggil insert first. Insert first isinya hanya kalau ini new, ya new atau temp. Atau temp, tinggal ini ya new atau temp. Nah, di sini dia akan sama dengan first sama dengan seperti ini. Dia akan tambah di depan seperti ini. Lalu ya, jika dia tidak kosong, karena ini tidak kosong, di sini kita sudah punya elemen baru. Ya, saya hapus ya. Oh, saya punya elemen baru. Ini seperti ini. Kita harus punya address class di sini. Class. Ya, class sama dengan first L berarti akan menunjuk ke sini. Ini ya, class sama dengan first L menunjuk ke sini. While next class tidak sama dengan nil. Jika next last tidak sama dengan ini kan next last-nya sama dengan nil, berarti last-nya tetap berhenti. Berarti tidak memanggil ini. Dia akan memanggil insert after. Insert after. Nah, insert after kita cek ya. Fine. Insert after kurang lebih seperti ini. Di sini insert after dia punya list L ini, address P dan address flag. Ya.
Nah, address P dan address preg. Nah, address P, ya address P kalau kita tadi lihat di sini ini 11. Ya, dan 11. Nah, kita lihat tadi. Insert last dia manggil ini ya. Dan L, P, last. Ya, kita lihat parameternya. Cari lagi. Nah, pemanggilannya kan kurang lebih seperti ini nih. Berarti list L-nya masuk, ini P-nya. Ya. P itu yang ini adalah P. Jadi saya punya P menunjuk ke sini. Dan last-nya ini nih. Ya. Address P itu yang elemen baru. Nah, untuk insert after ya jadi P tetap P, last jadi preg. Preg itu singkatan dari predecessor. Predecessor itu sebelum. Ya, sebelum. Nah, terus habis itu ya, jadi last-nya jadi preg. Seperti ini. Next P sama dengan next preg. Karena next preg-nya di sini adalah nil, berarti di sini tetap nil. Ya, ini tetap nil. Karena di sini nil, di sini tetap nil. Next preg sama dengan P. Next preg sama dengan P. Berarti ini akan saya hapus. Dia sudah tidak nil lagi. Terus dia akan menunjuk P. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk insert atas. Ya. Nah, F. Ini kodenya kurang lebih seperti itu. Ini untuk insert last. Jadi kita memanfaatkan insert after di dalam insert last. Itu ya. Lalu ya. Kalau tadi kan dia tidak masuk looping sini ya. Kalau kita tambah lagi nih, Saya punya lagi alamat elemen baru di sini. Ya, ini P lah. Kasih P. Address P ini alamatnya di sini ya. Karena sudah dialokasi, lalu address last. Saya hapus dulu biar ada umum. Last seperti ini ya. Last sama dengan first L. Ya, last sama dengan first L ini. Lalu next last tidak sama dengan nil. Karena next last tidak sama dengan list, last sama dengan next last. Lastnya digeser, pindah ke sini. Karena nextnya sudah sama dengan nil, berarti dia berhenti. Dia lalu manggil insert after lagi. Ya, dia manggil insert lagi. Lalu di sini ini akan jadi preg juga. Seperti ini. Next P sama dengan next preg. Jadi ini akan kita isi nil. Next preg sama dengan P. Jadi dia akan sini. Ini kita hapus, sudah tidak kosong lagi. Itu adalah insert last. Ini coding untuk insert last ya, memanfaatkan insert after. Nah, kalau insvilas ini ya. Dia menggunakan alokasi. Berarti di main program ini saya tidak perlu menggunakan X seperti ini ya. P sama dengan alokasi X. Tapi di sini
Saya tinggal ganti dengan ins filas. Di sini saya pakai X. Tidak perlu memanggil alokasi. Saya tutup. Terus ini saya coba jalankan. Ini ya. Kita isi 3 6 2. Jadi bedanya insfilas dan insertlas itu dengan alokasi dan tanpa alokasi. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk insert class. Di dalam insert class ada inserter. Itu ya. Lalu yang berikutnya di sini di dalam itu juga sudah insert class, insert after sudah. Terus di sini ada juga del. Del first tadi sudah saya jelaskan include ya, include di concat ya, del first sudah ada. Nah ini del first sama del first. Nah sama sebetulnya kalau yang V itu ada alokasinya, ada dealokasinya. Kalau del first ini hanya kalau del first ini hanya memindah saja, mengubah link ya, mengubah linknya saja, pointernya aja ya. Untuk del first karena sudah, saya akan jelaskan yang del filas. Del filas kurang lebih codingnya kayak gini ya. Di sini kan sudah ada coding nih, ada 3 elemen nih, ada 3 elemen. Ini ada elemen 1, elemen 2, elemen 3. Terus ini akan saya hapus. Hapusnya kurang rapi, tidak apa-apa ya, dimaafkan kurang bersih. Nah sudah. Di sini untuk proses del kita sama seperti dengan del first, dia punya P. Berarti P yang ada di sini saya hapus ya. Dia akan memanggil delas. Ya, delas. Nah, dia akan memanggil delas. Delas kurang lebih kodingnya seperti ini. Jelas kurang lebih seperti ini. Jadi yang dicari adalah address P. Address P. Sebentar. Ya. Ini kan yang dicari info type-nya dulu ya. Ya, info type-nya dulu. Ini ada X. Ya, ada X. X ini sebetulnya info type ini gunanya untuk parameter keluaran yang digunakan untuk notif saja. Ya. Saya kembali untuk delas. Nah, di sini ada luaran yaitu address P. Jadi address P ini juga untuk notif, untuk luaran, untuk dikembalikan ke del filas tadi. Ya, di dalam delas itu dibutuhkan 2 pointer, yaitu last dan practice. Jadi saya harus punya pointer last 2 pointer ya, di sini ya saya butuh 2
Ini last, ini pre-class. Lastnya sama dengan first L. Ya, jadi lastnya sama dengan first L. Seperti ini. Pre-class sama dengan nil. While next last tidak sama dengan nil, pre-class sama dengan last. Kan karena next lastnya di sini, next last tidak sama dengan nil, pre-class sama dengan last. Berarti pre-class akan pindah ke sini. Last sama dengan next last. Ya. Last sama dengan next last. Maka dia akan bergeser ke sini. Jangan yang ini dihapus. Seperti ini ya. Nah, next lastnya masih tidak sama dengan nil, maka pre-class sama dengan last. Ini pre-classnya pindah ke sini. Ini saya hapus. Ya. Terus last pindah ke belakang. Ini saya hapus. Karena next lastnya sudah sama dengan nil, maka dia berhenti. Nah, di sini dia akan kembalikan. Ya, bintang P sama dengan last. Jadi di sini bintang P ini sebagai luaran akan sama dengan last. Ya. Jika pre-class, ini ngecek. Jika pre-class sama dengan nil, artinya ini kalau satu elemen, sisanya hanya satu elemen. Tapi kalau else, ya, else next pre-class sama dengan nil. Jadi kalau ini kan lebih dari satu elemen ya. Di sini ada 3 elemen. Next pre-class sama dengan nil. Berarti ini akan saya isi dengan nil, hubungan dengan ini saya hapus. Ini jadi P ya. Ini kan jadi P. Last atau P. Nah, ini kembali lagi ke Delphi First. Delphi last. Yang kembali di sini. Berarti kan P-nya didapatkan, ya kan? P-nya sebagai luaran, lalu X sama dengan info P. Tapi P-nya kan masih di sini. P-nya itu kan masih di sini. Ya, P-nya masih diketahui ini. Jadi X-nya isinya akan sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Dialokasi P. Dialokasi P berarti ini akan terhapus. Oh ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk Delphi last. Di dalam Delphi last ada del lastnya. Lalu yang berikutnya, di sini saya akan jelaskan juga untuk del P. Del P. Nah, jadi del P ini adalah menghapus jika ada elemen list beradres P dengan info P sama dengan X. Jadi ini menghapus berdasarkan isi. Jadi kalau isinya itu X ya, jadi kalau X-nya sama dengan 2, jadi kalau ada elemen yang isinya 2, maka elemen tersebut akan dihapus. Jadi berdasarkan isi. Kalau ini kayak 2, maka ini 2 akan dihapus. Nah, algoritmanya gimana? Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada del first, ada del after. Jadi dia menggunakan del after. Ya. Di dalam del P itu ada del after. Kita lihat. Ya, kita lihat kodenya. Jadi kita menghapus berdasarkan isi. Ya. Ini seperti materi yang sebelumnya menambah berdasarkan urutan. Kalau ini menghapus berdasarkan isi. Saya bikin dulu ya file new.
Ya, menghapus berdasarkan isi. Saya akan bikin dulu di sini kalau ada satu elemen saja. Satu elemen di sini. Atau di sini elemennya kosong dulu ya. Kosong. Elemennya kosong. Ini adalah first. Ya. Nah, karena menghapus berdasarkan isi di sini akan dilakukan sorting dulu. Ya, sorting. Ya. Ini kalau F-nya kosong, dia akan manggil search ya. Manggil search. Dia manggil fungsi search. Nah, ini ya. Dia manggil fungsi search, dia akan melakukan pencarian. Ya, pencarian berdasarkan info type ya, berdasarkan info type. Cek dulu P sama dengan first L. While P tidak sama dengan nil, kalau ini berarti kan sudah tidak mungkin ketahuan. P-nya akan sama dengan nil. Ya, karena first L-nya ini nil, berarti P-nya sama dengan nil. Itu kalau kosong. Tapi kalau misalnya ini ada isinya, 1, 2, 3. Saya ingin hapus angka 2 ya. Saya ingin hapus yang kedua. Ini first-nya seperti ini. Tadi yang dicari X-nya. X-nya ini adalah 2. Jadi X adalah 2. Kita punya P. Ya, P sama dengan L. While P tidak sama dengan nil, P-nya tidak sama dengan nil, ya, true. Info P tidak sama dengan X, true. Berarti P sama dengan next P. Ya, ini saya coret. Ya, dia pindah ke sini. P tidak sama dengan nil, true. Info P tidak sama dengan nil, false. Berarti P-nya berhenti ketemu kan, return P. Kalau ini alamatnya 200, berarti P-nya kembali ke alamat berikutnya yaitu 200. Kita kembali ke del P. Nah, ini ya. Jadi P-nya ketemu alamatnya 200. Ya. Karena P tidak sama dengan nil, kita cek apakah P sama dengan first L. Ya. Ini alamatnya 100 nih misalnya. Apakah P sama dengan first L? Oh tidak, berarti dia bukan delete for. Jika tidak, dia akan melakukan search spread. Dia butuh search spread. Tadi P-nya sudah dapat ya, P-nya 200 ya. Dia butuh search predecessor. Ya, kita lakukan search predecessor. Ya, kita lakukan Ctrl F. Ini. Nah, ini inputannya adalah 2. Info type-nya X-nya tadi 2. Ada address P, ada address P. Ya, ini ingat, ini address P yang ada di dalam del P. Ini address P yang ada di dalam del P sudah berhenti di sini. Terus saya punya P lagi, ya untuk yang ada di dalam search spread. Ada P, ada P. Ini. Ya. P sama dengan search LX. Tadi karena sudah didapatkan, jadi P-nya ketemu yang ada di sini. Ya, search. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi ya. Frag sama dengan first L. Frag-nya menunjuk ke sini.
Dia akan melakukan searching while next spread tidak sama dengan nil dan next spread sama dengan P. Ya. P-nya kan 200. Dia dicek apakah next spread tidak sama dengan nil, true. Next spread tidak sama dengan P, false. Ya, karena false berarti dia berhenti. Spread-nya tetap berada di sini, P-nya tetap berada di sini. Terus di sini dicek jika next spread sama dengan P, return spread. Ya, ini kasus kalau sisa 1. Ya. Jadi sorry. Ini kasus kalau ini benar. Jadi kalau next spread sama dengan pre. Ya, ini dicek lagi ya, ada pengecekan lagi ya, untuk memastikan next spread sama dengan P, maka return spread. Jika tidak, spread-nya nil. Tidak ada spread. Ini berarti kasus kalau sisa 1. Nah, saya kembali lagi ke del P. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Spread-nya sudah dapat. Ya. P sama dengan P-nya sudah didapat. Sekarang P-nya pindah ke sini. P-nya sudah pindah ke sini nih. Berarti P yang tadi 200 saya hapus. Saya hapus kembali ini toh. Gara-gara perintah ini P-nya jadi di sini. Nah, ini saya hapus. P-nya berada di sini. Nah, kita panggil del after. Ya, del after. Saya copy dulu. Nah, saya letakkan di sini biar tidak bingung. Ya, del after dia akan memanggil ada P. Ini P-nya ada di sini. Lalu ada L listnya dan ada T. T ini untuk memberikan notifikasi ini output ya. Output yang dihapus, mana yang dihapus. Nah, pidel sama dengan next spread. Ya, jadi ini P atau spread. Jadi ketika masuk di del after, dia akan kembali P atau spread. Nah, dia akan jadi spread. Pidel sama dengan next spread. Berarti di sini saya punya pidel sama dengan next spread. Tunjuk ke sini. Next spread sama dengan next spread. Next spread berarti ini sama dengan next spread. Dia akan ke sini. Next pidel sama dengan nil. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, nilainya kembali ya, kembali ke del P. Seperti ini, del P. Nah, ini ya. Del P. Lalu dia akan mendapatkan nilai T. T itu pidel. Jadi pidel akan jadi T. Ya. Nah, T-nya ini mau dinotif dulu, T berhasil dihapus, boleh, tidak apa-apa. Terus di sini dialokasi T. Berarti ini akan hilang di dialokasi. Itu adalah untuk del P.